Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Puput Amalia dengan NIM 2020-3109 dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN. Pada video kali ini, saya akan membahas contoh soal dari perhitungan CRC dalam mata kuliah Komunikasi Data, dosen pengampu yaitu Bapak Max Teja Aji Cipta Widianto, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi. Baiklah, pertama-tama langsung saja kita masuk ke contoh soalnya yaitu buat data dengan mengambil 8 karakter dari nama saudara dan akan dikirim menggunakan teknik komunikasi data digital pada layar data link. Lakukan error detection dan correction yang kemungkinan terjadi dengan Sterling redundancy, cek polinomial, dan Hamming code pada data yang dikirim maupun diterima. Pertama-tama, kita konversikan karakter nama ke dalam bentuk binar. Di sini saya menggunakan karakter nama saya, yakni VUPUTALI. Di mana setelah dikonversikan dalam bentuk binar, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah dikonversikan, selanjutnya kita masuk ke cyclic redundancy check polinomial, di mana proses CRC dengan menyatakan seluruh nilai sebagai polinomial dalam suatu model variabel X dengan koefisien binar. Koefisien berhubungan dengan bit-bit dalam angka binar. Terdapat pesan berisi PUPUTALI yang akan dikirimkan, maka original message sama dengan M besar X sama dengan PUPUTALI. Kita tulis dengan bentuk binar tadi, yaitu seperti ini. Selanjutnya, kita ubah karakter dari nama tersebut menjadi dalam bentuk polinomial dengan cara seperti ini. Yang pertama itu, kita ubah dulu yang huruf P, di mana huruf P bentuk binarnya yaitu 01, 01, 00, 000. Kita ubah ke bentuk polinomial dengan cara, kalau yang polinomial itu dimulai dari X pangkat 0, di mana 0 ini merupakan 0x pangkat 0, karena di depan x bernilai 0, maka x pangkat 0 tidak kita tulis. Selanjutnya, angka 0 ini merupakan 0x pangkat 1. Karena x di depannya itu angka 0, maka nilainya tidak kita tulis. Selanjutnya, nilai 0 yang ini itu 0x pangkat 2. Karena di depan x nilainya 0, maka tidak kita tulis. Selanjutnya yang ini 0x pangkat 3. Karena x di depan x yang nilainya 0, maka tidak kita tulis juga. Selanjutnya, nilai 1, 1x pangkat 4. Karena di depan x itu bernilai 1, maka kita tulislah nilainya.
yaitu X pangkat 4. Selanjutnya, nilai 0, X pangkat 5. Karena di depan X itu bernilai 0, maka sama yang kayak tadi itu tidak kita tulis nilainya. Selanjutnya, nilai 1 itu 1X pangkat 6. Karena di depan X itu bernilai 1, maka kita tulislah nilainya, yaitu X pangkat 6. Selanjutnya yang terakhir, ini merupakan 0X pangkat 7. Dikarenakan di depan X bernilai 0, maka X pangkat 7 tidak kita tulis. Itulah cara mendapatkan X pangkat 6 plus X pangkat 4. Selanjutnya, untuk huruf U, di mana bentuk binernya yaitu 01, 01, 01, 01. Vx-nya menghasilkan X pangkat 6 plus X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus 1. Selanjutnya, nilai P, yaitu bentuk binernya yaitu 01, 01, 00, 00. Px-nya yaitu X pangkat 6 plus X pangkat 4. Selanjutnya huruf U, bentuk binernya yaitu 01, 01, 01, 01. U X sama dengan X pangkat 6 plus X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus 1. Yang T, itu huruf binernya yaitu 01, 01, 01, 000. Di mana Tx-nya menghasilkan X pangkat 6 plus X pangkat 4 plus X pangkat 2. Huruf A, bentuk binernya yaitu 01, 00, 000, 01, di mana AX-nya menghasilkan X pangkat 6 plus 1. Sedangkan untuk L, huruf bentuk binernya yaitu 01, 00, 11, 00. LX-nya menghasilkan X pangkat 6 plus X pangkat 3 plus X pangkat 2. Sedangkan huruf I, bentuk binernya yaitu 01, 00, 10, 01. I, X-nya masukkan X pangkat 6 plus X pangkat 3 plus 1. Itulah cara mengganti nilai dalam bentuk polinomial. Selanjutnya kita menentukan CR8, generator sama dengan C besar dalam kurung X sama dengan X pangkat 8 plus X pangkat 2 plus X pangkat 1 plus 1, di mana cara mendapatkan nilai polinomial ini didapatkan dari perhitungan yang saya jelaskan sebelumnya, di mana
1 ini merupakan 1x pangkat 0 dikarenakan di depan x bernilai 1, maka kita tulis angka 1 di sini. Selanjutnya, nilai 1 yang ini merupakan x pangkat 1 dikarenakan di depan x bernilai 1, maka kita tulis x pangkat 1 di sini. Selanjutnya, nilai 1 ini merupakan x pangkat 2 dikarenakan di depan x itu bernilai 1, maka kita akan menulis x pangkat 2 di sini. Selanjutnya, untuk x3, x4, x5, x6, dan x7 dikarenakan di depan x itu bernilai 0, maka tidak akan kita tulis nilainya. Yang terakhir itu 1 merupakan 1 pangkat x pangkat 8 dikarenakan di depan x itu bernilai 1, maka kita akan menulis x pangkat 8 di sini. Itulah cara mendapatkan x pangkat 8 plus x pangkat 2 plus x pangkat 1 plus 1. Method setelah ditambah bit 0 sebanyak 8 akan menghasilkan biner seperti ini. Berikutnya, kita mencari sersi CC80 dengan generator C x sama dengan x pangkat 16 plus x pangkat 12 plus x pangkat 5 plus 1, di mana dihasilkan dari perhitungan yang saya jelaskan sebelumnya, di mana 1 ini merupakan 1 x pangkat 0 dikarenakan x di depan x itu bernilai 1, maka kita tulis di sini 1. Selanjutnya, untuk nilai yang ini dikarenakan 0, maka tidak kita tulis. Untuk nilai yang ini merupakan 1x pangkat 5 dikarenakan di depan x itu bernilai 1, maka kita tulis x pangkat 5 di sini. Untuk nilai 0 yang ini, itu tidak kita tulis dikarenakan 0 di depan x. Untuk nilai yang ini, 1 merupakan x pangkat
12 dikarenakan di depan X itu bernilai 1, maka kita tulis X pangkat 12 di sini. Sedangkan untuk nilai yang ini, itu tidak kita tulis. Untuk yang terakhir ini, nilai 1 merupakan X pangkat 16. Dikarenakan di depan X itu bernilai 1, maka X pangkat 16 kita tulis di sini. Maka, message setelah ditambah bit 0 sebanyak 16 akan menghasilkan biner seperti ini. Itulah cara mencari cyclic reduced check polinomial. Selanjutnya kita masuk ke Hamming code, di mana kode datanya yaitu 01010000. Step yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tentukan jumlah check bit atau K yang diperlukan, di mana rumus dasarnya yaitu 2 pangkat K min 1 lebih besar sama dengan M plus K, di mana M merupakan panjang message atau bit. Dalam soal ini dikatakan kode datanya 01010000. K ini merupakan panjang bitnya. Selanjutnya, misalkan K sama dengan 2, kemudian nilai K dimasukkan, maka 2 pangkat 2 min 1 lebih besar sama dengan 8 plus 2, hasilnya yaitu 3 lebih besar sama dengan 10, maka itu pernyataannya tidak benar. Selanjutnya, misalkan K sama dengan 3, kemudian nilai K dimasukkan, maka 2 pangkat 3 min 1 lebih besar sama dengan 8 plus 3, hasilnya sama dengan 7 lebih besar sama dengan 11, maka pernyataan itu tidak benar. Selanjutnya, misalkan K sama dengan 4, kemudian nilai K dimasukkan, maka 2 pangkat 4 min 1 lebih besar sama dengan 8 plus 4, hasilnya sama dengan 15 lebih besar sama dengan 12, maka pernyataan itu adalah benar. Setelah menghasilkan pernyataan benar, maka step selanjutnya adalah menentukan posisi bit atau data dan cek, serta kombinasikan cek bit dan data bit. Buatlah tabel sepanjang M plus K karena nilai K yang benar adalah 4. Maka didapat nilai M plus K yaitu 8 plus 4 sama dengan 12. Jadi kita buat urutan bit sebanyak 12, di mana di sini ada kolom urutan bit, cat bit, data, dan kode word. Di mana urutan ada 1, 2, sampai dengan 12. Sedangkan untuk wrap bitnya 110 ini merupakan dari nilai biner 12. Sedangkan 1011 ini merupakan nilai biner dari 11. Dan lainnya sampai dengan 1. Urutan bit 12 merupakan data D8.
urutan bit 11 merupakan D7, urutan bit 10, urutan datanya D6, urutan B9, D5, urutan bit 8, C8, urutan urutan bit 7 itu D4, urutan bit 6 D3, urutan 5 itu D2, urutan bit 4 itu merupakan C4, urutan bit 3 itu D1, dan seterusnya. Berikutnya untuk kode word ini kita tulis kode datanya tadi, di mana kode datanya tadi itu merupakan 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Yang berwarna merah ini C8, C4, C2, dan C1. Ini belum diketahui nilai kode word-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari kode word-nya C1, C2, C4, dan C8. Selanjutnya pada step ketiga yaitu cari nilai C1, C2, C4, dan C8. Dalam soal ini karena diketahui panjang tabelnya sudah 12 yang didapatkan dari perhitungan M plus K, sehingga kita hanya perlu mencari nilai pada setiap kelipatan 2 yaitu 2, 0, 21, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 yaitu bitnya 1, 2, 4, dan 8. Pada tabel di slide sebelumnya disebut C1, C2, C4, dan C8. Caranya dengan melakukan pengambilan data pada tabel dengan metode mengambil data kemudian melewati data sesuai urutan C. Misal pada C1, karena nilai C adalah 1, maka pengambilan data dimulai dari C1. Kemudian satu kali dilewati dan diambil satu angka setelah C2 yaitu D1. Karena C2 dilewati, kemudian C4 dilewati, ambil D2. Begitu seterusnya. Apabila C2 dan diambil sebanyak 2, yaitu C2 dan D1, kemudian dilewati sebanyak 2, yaitu pada D2 dan D3, begitupun seterusnya. Ini merupakan tabel perhitungan Hamming code, di mana yang akan kita cari yakni C1, C2, C3, dan C8. Di mana rumusnya yaitu D1. Tanda 0 ini merupakan XOR. Jadi D1 XOR, D2 XOR, D4 XOR, D5 XOR, D7 XOR. Nah, D1 ini kan tadi itu bernilai 0. Sedangkan D2 itu bernilai 0. D4 itu juga bernilai 0. D5 itu bernilai 1, dan D7 itu bernilai 1. Untuk C2 itu rumusnya D1 XOR, D3 XOR, D4 XOR, D6 XOR, D7 XOR. Nah, nilainya yang didapatkan yaitu 0 XOR, 0 XOR, 0 XOR, 0 XOR, 1 XOR. Untuk C3 dengan rumus D2 XOR, D3 XOR, D4 XOR, dan D8 XOR. Dengan nilai 0 XOR, 0 XOR, 0 XOR, 0 XOR. Sedangkan C8 dengan rumus D5 XOR, D6 XOR, D7 XOR, D8 XOR. Kita masukkan nilainya yaitu 1 XOR, 0 XOR, 1 XOR, 0 XOR. Maka selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu C1 menghasilkan, karena di sini itu
tanda satunya ada 2, maka berarti itu genap. Jadi, masukkan 0. Sedangkan C2, karena nilai satunya di sini 1 berarti itu ganjil, maka kita tulis 1. Kenapa membedakannya? Jadi gini, kalau satunya itu ganjil, maka kita tulis 1. Sedangkan nilainya itu genap, maka kita tulis 0. Jadi, kita lanjutkan C3. Di sini tidak ada angka 1, maka kita tulis 0. Untuk C4, itu karena satunya ada 2, berarti itu genap, berarti kita tulis 0. Maka, masukkan 0, 1, 0, 0. Selanjutnya, buat tabel angka sepanjang M plus K karena nilai K yang benar sama dengan 4. Maka didapat nilai M plus K yaitu 8 plus 4 sama dengan 12. Masukkan nilai C1, C2, C4, dan C8 yang sudah didapatkan dari hasil perhitungan pada slide sebelumnya. Maka kita masukkanlah nilai yang tadi itu. Jadi, yang tadi itu ada nilai 0, kita masukkan di data C8. Sedangkan untuk nilai satunya, itu kita masukkan di C4. Untuk 0, itu kita masukkan di data C2. Untuk yang 0 ini kita masukkan di data C1. Sehingga hasil kode Hamming yang didapatkan yaitu 01, 01, 000, 01, 000. Itulah hasil darinya. Nah, untuk cara mengecek kesalahan pada kode Hamming, misalkan pada penerima untuk data 01010000, ternyata data yang diterima adalah 010100001000. Nah, step yang pertama, kita menentukan panjang tabel sesuai soal sebelumnya, didapatkan hasil panjang tabel yaitu 12. Nah, caranya sama seperti yang tadi itu. Kayak ginilah caranya. Selanjutnya, tabel perhitungan Hamming code-nya yaitu B1 dengan rumus C1 XOR, D1 XOR, D2 XOR, D4 XOR, D5 XOR, D7 XOR. Nah, hasilnya yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 1. Sedangkan untuk B2-nya dengan rumus C2 XOR, D1 XOR, D3 XOR, D4 XOR, D6 XOR, D7. Sama dengan menghasilkan 0 XOR, 0 XOR, 0 XOR, 0 XOR, 1. Sedangkan untuk B3-nya, yaitu dengan rumus C4 XOR, D2 XOR, D3 XOR, D4 XOR, dan D8. Dengan menghasilkan C4 XOR itu masukkan nilai 1, D2 itu masukkan 0, D3 XOR itu masukkan 0 XOR, D4 XOR itu bernilai 0, dan D8 itu bernilai 0. Sedangkan untuk B8 itu dengan rumus C8 itu bernilai 0, D5 XOR itu bernilai 1, D6 XOR itu bernilai 0 XOR, D7 XOR itu bernilai 1 XOR, dan D8 itu masukkan 0. Maka, untuk tahap selanjutnya, C1 itu masukkan 0. Kenapa masukkan 0? Karena nilai satunya itu ada 2, berarti itu genap. Jadi, karena genap itu 0, sedangkan untuk ganjil itu nilainya 1. Jadi, karena dia genap, berarti nilainya itu 0. Sedangkan untuk C2, itu nilainya 1, ada 1, maka itu berarti ganjil, maka nilainya 1. Sedangkan untuk C3, itu nilai satunya ada 1 buah, jadi itu berarti ganjil, maka hasilnya itu 1.
Sedangkan untuk C4-nya itu nilainya genap, karena nilainya satunya ada 2, berarti itu 0. Jadi B1, B2, B3, B4 sama dengan 1, 0, 0, 00 minus 2 desimal yaitu 8, maka nilai yang salah berada pada bit 8. Itulah soal dari perhitungan sersi dalam mata kuliah komunikasi data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.